Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ayuhat tullab wat talibat, para pecinta pengajian hafizakumullah. Masih kita di dalam pembahasan tentang adab talib, adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, ya. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, qiraatul Fatihah akhir al-majlis adatu ahli al-Yaman wa ra'a ba'dhum anna al-qiyamata qamat wa sami'a munadiyan yunadi qumu ya ahlal Fatihah faqama ahlul Yaman, ya. Jadi diceritakan oleh Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu bahwasanya di dalam setiap majlis yang ada di Yaman, ya, mereka mengakhiri majlisnya dengan Fatihah, ya. Kalau kita di sini mengawali, ya, mengawali majlis dengan Fatihah, ya. Kalau di Yaman menurut Habib Abdullah al-Haddad, ya, mereka mengakhiri majelis pengajiannya dengan Fatihah, ya. Ada seorang melihat dalam mimpinya seolah-olah terjadi kiamat, ya, seperti kiamat sudah terjadi, ya. Kemudian dia mendengarkan panggilan yang mengatakan qumu ya ahlal Fatihah, berdirilah kalian wahai ahli-ahli Fatihah, ya. Maka berdirilah para ahlul Yaman, ya, orang-orang Yaman berdiri pada saat itu. Jadi ini menunjukkan bahwa, ya, setiap tempat memiliki adat atau amalan-amalan yang berbeda-beda. Kalau kita di Nahdlatul Watan, alhamdulillah, kita selalu mengawali majelis itu dengan Fatihah, dengan selawat Nahdlatain, ya, biasanya selawat Nahdlatain, ya. Kemudian diakhiri dengan doa pusaka, ya. Insyaallah mudah-mudahan besok mungkin dipanggil, ya, qumu ya ahlus salawat, berdirilah kalian wahai orang-orang ahli membaca selawat, gitu. Ya, mudah-mudahan faqamu ya ahlu Nahdlatul Watan, misalnya. Mudah-mudahan, ya. Jadi intinya bagaimana kita istiqomah dalam menjalankan apapun yang kita lakukan, ya, rahasianya adalah pada istiqomah, keistiqomahan, ya. Ya. Ada beberapa tradisi yang sudah melekat di dalam
warga Nahdlatul Watan, ya. Ya. Setiap memulai pengajian, ya, yaitu pertama tadi itu, ya, selalu diawali dengan Fatihah. Nah, kalau kita di sini kenapa tidak dari Fatihah? Karena sudah dari tadi sudah, dari sejak kita wirid, kan ini lanjutan daripada wirid setelah subuh, ya. Sudah tadi sebelum kita mulai ngaji ini sudah diawali dengan Fatihah, ya, dipimpin oleh yang doa tadi. Fatihah, ya. Udah dari awal Fatihah kepada Rasulullah, Fatihah kepada Maulana Syekh, Fatihah kepada para ulama, orang tua, orang-orang yang berjasa kepada kita, kaum muslimin, muslimat, ya. Udah tadi. Kemudian kita tambah lagi secara khusus 2 Fatihah tadi, yaitu Fatihah selaku doa untuk anak-anak kita. Ya, kita baca Waqiah dengan niat supaya kita dimudahkan rezeki, dimudahkan ilmu pengetahuan, supaya santri-santri kita diberikan futuh, ya. Nah, itu makna daripada bacaan yang kita awal tadi sebelum kita baca Waqiah, ya. Tasihil umur wa yarzuqana rizqan halalan wasi'a wa yu'allimana ilman nafi'a wa ja'alana wa uladana wa tullabana minan najihin al-faizin al-maqbulin, ya. Mudah-mudahan mereka termasuk orang yang najih. Najih artinya lulus, ya, lulus. Faizin yang sukses, al-maqbulin termasuk orang-orang yang diterima nanti, ya. Min jami'il ikhtibarid dunyawi wal ukhrawi, baik itu dari ikhtibar yang sifatnya duniawi atau yang ukhrawi. Ya, yang duniawi, ya, bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya nanti, dalam kehidupan mereka bermasyarakat, ya, duniawi. Wal ukhrawi dengan akhiratnya juga. Mudah-mudahan nanti mereka lulus, ya, waktu, ya, yaumul hisab, ya, lulus dari yaumul hisab itu. Jadi lulus di dunia dan di akhirat. Itu makna daripada niat Fatihah dan Waqiah yang kita baca sebelum baca Waqiah itu, ya. Kemudian kita khususkan juga kepada ibu bapak kita, ya. Ya, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Tetap setiap pagi kita lakukan itu, kita istiqomahkan insyaallah, ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita ini sukses semuanya, ya. Terus itu jadi doa kita setiap pagi. Ini kan satul ijabah. Pagi-pagi ini satul ijabah. Jadi tidak pernah lupa kita setiap pagi. Terus sebelum kita baca Waqiah, sebelum kita ngaji, ya. Mudah-mudahan itu nanti akan membuka jalan terus, sehingga santri-santri kita mudah-mudahan, ya, sukses semuanya, ya. Ya, kalaupun tidak 100%, ya, tapi paling tidak mudah-mudahan lah, ya, 99%. Arab baik saja jadi eta-eta 10 aja lagu. Mudah-mudahan timanja eta lagu terima. Nah, timanja eta-eta lagu terima selapun. Amin ya rabbal alamin, ya. Nggih. Karena eta-eta lagu malik entekili. Atau peletuk tekakan masih untuk marut niki radang peletuk nggih lagu ende teteh malik pertama juga nggih namai nggih peletuk samai nggih. Jadi itu kebiasaan ahli Yaman, ya, mereka mengakhiri majelisnya dengan Fatihah. As-salafu yaqulun al-kitabatu wa mutala'atun nahwi ba'da al-'asri tud'iful aqla wal basar, ya. Ini kalamul Habib Ahmad Al-Attas, ya. Jadi orang salaf artinya orang terdahulu, ulama-ulama dahulu, itu namanya salaf. Ya, ulama sekarang namanya khalaf. Ya. Kita ini khalaf. Kalau yang dahulu itu salaf. Ya, itu. Ya, salafi artinya sebenarnya orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran ulama-ulama terdahulu, ya.
Cuman sekarang ditunggangi oleh paham-paham yang sekarang ini mengatakan dirinya paling benar, ya, yang menamakan dirinya dengan salafi, dan orang-orang lain dikatakan sebagai orang-orang yang sesat. Ya, ini yang merusak istilah daripada salaf itu. Ya, sehingga kalau orang mendengar kata-kata salaf seolah-olah itu Wahabi. Ya. Sebenarnya enggak, salafi itu adalah istilah, ya. Istilah untuk orang-orang yang hidup mutaqaddimin, yang dulu salaf, ya, salaf artinya dulu, ya. Termasuk para ulama-ulama mazhab yang 4 itu salaf namanya. Ya. Ya. Orang yang hidup zaman sekarang tapi mengikuti ya cara-cara orang dahulu, ya itu juga salaf, ya. Maka Maulana Syekh digelar dengan Baqiyatu Salafis Salih. Beliau diantara ulama salaf yang tersisa hidup di zaman ini. Ya. Jadi kemarian beliau ini sebenarnya sudah sama dengan ulama-ulama dahulu, tetapi masih ya sampai hidup sampai tahun 1997 beliau hidup, ya, sehingga disebut dengan Baqiyatu Salafis Salih. Itu gelar beliau. Ya. Oh ya, sebelum saya lupa, informasi berita gembira, ya, alhamdulillah, insyaallah untuk khultah kita, ya, yang insyaallah nanti akan kita adakan tanggal 30 Juni, ya, tinggal 25 hari atau 24 hari lagi, ya, insyaallah akan dihadiri oleh kiai dari Jepara, ya, yang mencetus pembelajaran nahwu secara cepat, ya, yang disebut dengan amthilati, ya. Itu inti-inti daripada Alfiyah Ibnu Malik, ya, dirangkum oleh beliau sehingga dalam jangka waktu yang singkat anak-anak bisa membaca kitab. Itu beliau langsung didatangi oleh Rasulullah, ya. Waktu beliau mengarang kitab itu Rasulullah datang. Ya, memang untuk hal-hal seperti itu ya pasti ada campur tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga karangan beliau ini diterima di semua kalangan, ya, alhamdulillah, di mana-mana dipakai sekarang ini, ya, dan hasilnya sangat nyata, jelas, ya, sukses beliau itu, ya, sehingga sekarang amthilati ini sudah menyebar ke penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri pun sudah menyebar. Nah, itu pendirinya yang menyusun kitab amthilati itu insyaallah akan datang ke tempat kita, ya, dan ini suatu keberuntungan bagi kita karena sudah sering diundang, ya, tapi belum, ya, banyak yang didatangi, ya, termasuk di NTB ini, ya, alhamdulillah kita sangat beruntung sehingga nanti insyaallah tamu-tamu kita juga akan datang dari se-NTB, cabang-cabang yang ada di sini akan merapat ke tempat kita, karena yang datang ini adalah pencetus daripada, ya, pendiri daripada amthilati itu sendiri, ya, luar biasa, yang insyaallah akan datang sama nyainya, sama istri beliau, kalau bahasa kita umminya gitu, apa sih? Kalau bahasa sananya nyai itu istri kiai, ya, istri kiai, ya, ada istilah-istilah kalau di Jawa. Kalau anaknya kiai namanya Gus, ya. Ya, makanya Gus Dur itu, ya, karena dia anaknya Kiai Hasyim Asy'ari, ya, disebut Gus Dur Abdurrahman,
Ya, Gus Abdurrahman. Ya, lagu Abdurnya disebut Durnya aja ambil. Jadi Gus Dur. Ya. Jadi gitu. Kalau istrinya namanya Nyai. Ya, itu istrinya Kiai. Dan istri beliau ini hafal Quran dan punya sanad Al-Quran. Maka beruntung anak-anak kita sekarang ini yang akan ikut wisuda. Keberuntungan luar biasa bagi anak-anak kita yang akan ikut wisuda, karena akan diberikan sanad langsung oleh Nyai. Ya, jadi yang wisuda qiraati amsilati, yang wisuda amsilati langsung diwisuda oleh pendiri dari amsilati sendiri, yaitu Pak Kiainya, ya. Nah, yang memberikan sanad untuk para wisudawati yang selesai hafalan Quran 30 juz akan diberikan sanad keilmuan oleh Nyai. Ya, luar biasa. Tapi besok itu kami juga memberikan kesempatan bagi yang sudah wisuda dari awal sampai sekarang ini untuk ikut mendapatkan sanad. Ya. Tapi ada apa namanya? Ada mas kawinnya. Ada yang berkat ilmu dapat mas kawin, nggih. Ya, beliau ini datang dari jauh. Ya, ada penghargaan kita sebagai tuan rumah, ya. Tidak sembarangan orang itu kalau ngambil sanad itu pergi ke sana. Dia harus ke sana. Ambil sanad sama beliau. Nggih. Kalau kita ke sana kan lumayan biaya. Bolak-balik doang 1,5 juta tiket kita 1,5 juta. Nggih. Belum lagi belanja tendek malah oleh kena ya, nija ita telai, ya. Maka nanti saya minta semua yang sudah yang sudah khatam 30 juz, baik yang sudah selesai atau sekarang ini sudah dianjani misalnya, ya silahkan dihubungi. Ini kesempatan tidak berulang, ya. Belum tentu bisa kembali lagi beliau ini. Tidak tahu kita apakah tahun belakang masih bisa dihadiri atau tidak, kan kita tidak tahu. Maka kesempatan ini kita segera manfaatkan, ya. Informasikan nanti ya di telepon, ya. Ya, kumpulkan semua yang sudah khatam 30 juz itu, datangkan semua. Ya, berapapun banyaknya, malam hultah itu mereka akan diberikan ijazah, ya. Ijazah sanad, ittisal sanad, ya, kepada ulama Al-Quran, ya. Jadi menyambung sanad mereka terus sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril alaihis salam. Ya, itu ya. Jadi kalian punya sanad keilmuan. Ya, siapa yang boleh? Yang sudah selesai 30 juz. Yang belum, ya anda bisa berbenta milu dengan selesai Quran. Selesaian dulu, emak. Mudah-mudahan tahun muri jaga 6 hari kerauh, ya baik sanad deh. Insyaallah ada sekitar 60-an mungkin yang sudah selesai. Ya. Tambah lagi dengan yang sekarang 11 mungkin atau 10, tapi 11 sebenarnya, tapi ada yang sudah keluar, yang sudah nuntut ilmu ke ke Jawa, ya. Ya, berarti sekitar 10 atau 9 mungkin yang khatam yang akan ikut wisuda tahun ini, ya. Nah, jadi itu informasi berita gembira, ya. Ya, udah siapkan saja nanti berapa mas kawinnya, ya nanti kita tentukan. Ya, lindes nah mahlalo. Nggih, lama melalo Jogto kas 1,5 juta. Lemak teh teteh nolan seke. Ya, karo belah ya. Nggih. Yen tante jadi mas kawin teh
jok gurun, ada yang manis ilmu niki, ada yang berkah. Ya, itu nanti akan kita persembahkan untuk beliau. Ya, dan wahja kayun sama menu-menu beliau. Guru-guru itu ikhlas betul-betul, tidak ada mun harta benda jangan denuah pikiran sih. Beliau niki orang kaya raya. Beliau itu punya pondok pesantren, ada hotelnya. Kalau kita ke sana, misalnya menyerahkan anak kita, kita gratis hotel 3 hari. Nah, kalau lebih dari 3 hari, ndoto jak mayah. Lagu, lamun telu jelo jak kita digratiskan, itu namanya khidmah kepada tamu. Lamunlah lebih jak, berarti wah sebenarnya kanggon te suruh boleh wah no. Nggih angkayang pun bertemu ino dene ngonek lalu. Nggih. Di seminggu-minggu bertemu. Nggih telu jelo kah dengan bertemu nggih. Ya itu di kita berhak untuk dijamu segala-galanya. Nah di sana begitu, dia hotelnya gratis selama 3 hari. Selebihnya bayar. Itu udah kaya. Jadi pondok-pondok pesantren kalau di Jawa itu nengkahan pikiran lalu teman-teman. Dia sudah kaya-kaya. Ada Dalwa juga, pondok pesantren Dalwa sama juga punya hotel. Yang hadir dalam perkumpulan alumni Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Dalwa waktu itu. Ya, kita ditaruh di hotel, saya kira hotelnya orang, ternyata hotel pondok pesantren. Namanya hotelnya Hotel Dalwa. Ya, Dalwa itu artinya Darud Dakwah. Iya. Darul Lughah wa Dakwah. Ya. Disingkat menjadi Dalwa. Nggih. Allah. Kita di diberikan pelayanan yang luar biasa. Ya. Sandal kita dirapikan rapi di depan khusus khidmah untuk merapikan sandal. Di sana saya banyak belajar tentang bagaimana pondok pesantren, ya. Ya. Jadi kita naik sembarangan doang kalau sandal datang dia anaknya itu dibalik sandal kita. Jadi nuntun karing dia pasang. Dia tulak-ulak malah balik-balik. Udah tretun, ya Allah, kebagus. Terus di kamar kita datang santri-santri itu datang. Pak Kiai ada yang mau dipijit. Saya kira waktu itu tukang pijit untuk dibayar, sehingga cemooh doang. Ya sudah, kebetulan saya niat ke mayah kena dengan tiang mulak demen terpijit kan. Makan dan milih terbayar kenyesal kan. Dan milih terbayar ternyata. Ende mama. Aras itu aja. Nggih. Nggih. Ya. Berapa tentang ketuaan kan? Berapa? Oh enggak, ini khidmah. Ini gratis khidmat dari kami. Allahu Akbar. Nggih. Ya. Dan cara memijitnya profesional, bukan tukang pijit asal-asalan. Ternyata di sana diajarkan cara mijit, diajarkan juga cara untuk berbekam. Ada kursusnya di sana, kursus mijit, kursus bekam, ala kedokteran ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut dengan tibbun nabawi. Ya, pengobatan secara Nabi, gunakan bekam. Ya, itu dan mana rak jadi guru nanti. Nggih, saya tahu mijit profesional loh dan nara. Tapi alhamdulillah saya sedang pesankan alat untuk bekam. Ya, insyaallah ayahandanya Ustaz Khalid pinter, itu nanti kita akan undang untuk ngajar berbekam. Nah, insyaallah nanti kita akan kembangkan ke depan. Santri-santri nanti kita kursuskan untuk bisa berbekam. Luar biasa itu. Ya, itu bisa kalau kita istiqomah, bagus cara kita berbekam, itu juga bisa menjadi sumber rezeki. Sumber rezeki itu. Jadi semua bisa santri nanti.
bekam bisa, mijit bisa. Itu Syekh Adnan kalau datang itu selalu mencari tukang pijit. Ya, seneng nggak itu pijit. Ya. Okay. Nah nanti insyaallah siapa Ustadz nanti coba dikumpulkan ya, Ustadz Fatoni, coba dikumpulkan nanti para hufaz kita yang sudah selesai dari awal sampai itu dipanggil, dikumpulkan, tentukan saja harinya ya. Nanti kalau sudah kumpul baru saya nanti sampaikan sama mereka. Ya, untuk mereka jangan luput dari apa namanya? Fadilah, keutamaan luar biasa. Okay. Yang ikut amsilati mereka besok ada daurah ya, 3 hari 3 malam itu daurah yang akan langsung nanti dapat ijazah langsung dari Pak Kiai. Ya Allah, kaget ini ya, guru-guru ini sudah melet minta jauh jok Jepara cila gama terlalu baik ijazah. Alhamdulillah keinginan mereka terkabul. Jadi lalu kiai yang datang pada kita, alhamdulillah, ini luar biasa keberuntungan bagi kita. Muandin kita lalu piraya ongkos. Ya tadinya kita ingin nyewa 1 mobil, kita pakai mobil lewat laut saja nyebrang gitu. Lebih murah kalau dalam jumlah banyak, tapi kalau satu orang ya lebih murah lewat pesawat sebenarnya. Karena lewat laut itu mahal. Lagu-lagu kaca telumpat ya pakai mobil, kita mobil sendiri misalnya kita pakai ya lemut masing kurang belum. Itulah 1 mobil berangkat itu bisa ringan ya. Jadi as-salaf yaqulun, nah ini kita bahas salaf tadi langsung teringat ke sana. Mereka berkata ki al-kitabatu wa mutala'atun nahwi ba'dal asri tud'iful aql wal basar. Jadi kita menulis atau belajar nahwu setelah asar itu bisa melemahkan akal dan pandangan. Karena ilmu nahwu ini mirip-mirip kayak ilmu matematika. Berat dia. Dia membutuhkan konsentrasi yang full. Nah, cocoknya nahwu itu dipelajari pagi. Di saat otak sedang seger. Ya, mun hasarno ja sebenarnya lemah di sana. Nah, sehingga menurut ulama ini ya, ini kalam Al-Habib Ahmad Al-Attas yang mengatakan bahwa membaca kitab setelah asar atau menulis kitab setelah asar atau mutala'ah nahwu setelah asar itu ya melemahkan akal dan melemahkan pandangan mata. Ya. La'alla al-ma'na ba'da khurujil asri ya min ghairi ayyakuna indahu siraj. Ya. Ini ada di ta'liqnya, mungkin maknanya di sini ya adalah waktu di saat khurujul asri, mau keluarnya asar, waktu sore gadinika. Kan waktu itu udah mulai gelap, matahari sudah mau tenggelam. Nah, itu dalam takliknya mengatakan begitu. Berarti lamun masih terang dan masalah. Lagu maksudnya di sini wah mulai gelap. Ya khurujul asri, ya mau keluarnya waktu asar ya. Dan tidak ada lampu. Ya, masa zaman dahulu tidak ada lampu-lampunya jakan wahara dile ya. Cuman akal kita yang masih ada tidaknya lampu ya, tetap akal harus kita paksa untuk berpikir keras. Itu bisa melemahkan akal. Makanya itu sebabnya kami balik di pondok pesantren kita balik. Pelajaran-pelajaran agama justru kita sebagai pelajaran utama yang dipelajari dari pagi. Oleh kasubuh memarak niki agama dulu. Terus nanti menghafal Quran terus. Nah, pelajaran-pelajaran yang lain ya nanti sudah di waktu-waktu kita balik di sini.
Ya, selama-lama ini yang ada di tempat-tempat lain seolah-olah pelajaran agama itu sebagai pelajaran sampingan. Wah, waktu-waktu dengan wah ngantok dari pelajaran agama. Kelema baru pelajaran umum. Seolah-olah yang paling utama itu adalah pelajaran umum. Nah, kalau kita di sini kita balik dia. Pelajaran utama itu adalah pelajaran agama. Ya, terserah apa kata pemerintah. Pemerintah mengatakan begini. Udah, yang penting pelajaran umum itu dipelajari juga dan mereka bisa. Kan begitu intinya. Iya. Nah, sekarang bagusnya ada namanya PPS. Pondok Pesantren Salafiyah. Nah, kita buka sekarang di sini PPS. Itu terserah kita mau belajar matematika tengah malam boleh. Waktu tahajud nonton belajar matematika boleh. Belajar bahasa Inggris jam 10 malam boleh. Jadi tidak mesti harus pagi hari. Yang penting anak itu bisa, nggih. Waktunya kita yang tentukan. Nggih, jadi tidak mesti sesuai dengan jam yang ada di pemerintah itu, dari pagi sampai jam 2 siang. Enggak. Itu hak pondok pesantren itu sendiri mengatur. Karena kita kan 24 jam. Itu bedanya dengan yang bukan pondok pesantren. Kita kan 24 jam bersama santri. Jadi piran-piran mele wah pelajari. Muniara dengan aparan keberatan. Ayo kita mengadu banyak pelajaran. Ayo mengadu jam belajar. Jam kerja kita berapa jam sih? Mereka berapa jam gitu. Ayo yang negeri berapa jam mereka jam belajarnya? Paling dari jam 7 sampai jam 2 misalnya, atau jam 3 lah. Berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Berapa jam? 8 jam. Kalau kami berapa jam? 24 jam. Full. Tidurnya pun mereka diatur. Itu ya. Allah. Mereka bangun tadi dari jam berapa? Jam 3. Sudah mulai mereka pendidikan karakter. Oh, ana percobaan saya milih merotes. Ya, ayo ke sini ke pondok pesantren. Kita jelaskan bagaimana ya pendidikan di pondok pesantren. Jauh. Mereka mulai dari jam 7, orang kita mulai dari jam 3. Udah berapa jam kita lebih dulu dari mereka? Dari jam 3 mulai. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jam 12, jam 1 selesai sholat sudah itu makan. Kan masuk dalam semuanya. Dalam pendidikan sudah 10 jam. Parah Malik di Manasar orang tak teh. Terus sampai jam berapa? Sampai malam. 3 jam. Ya, protes-protes. Kenapa ini pondok begini. Udah kesini ayo. Mari kita bandingkan pendidikan di pondok pesantren dengan ya. Bukan kita mengatakan kami lebih baik, tetapi inilah yang kami jalankan. Ya, bisa saja mereka lebih baik, ya, tapi jangan pernah menyepelekan pondok pesantren. Adabul murid ma syaikhihi. Adab seorang murid itu ya santri maksudnya. Murid artinya orang menginginkan ilmu pengetahuan kepada gurunya. Qala ba'dhum sab'una fi mi'ah annal ilma yunalu bisababi quwwatir rabithah bainal murid wa syaikhihi. Dengarkan nih para santri. 70% ya ilmu itu bisa didapatkan dengan sebab quwwatur rabithah, kuatnya hubungan antara murid dan guru. Jadi kalau sekarang orang belajar pakai internet, aduh, berapa persen dia dapat ilmu itu? Jadi ilmu itu 70%-nya adalah disebabkan karena quwwatur rabithah, kuatnya hubungan antara guru dan murid. Berbeda ada guru dan murid itu terus dalam satu tempat,
hubungan seperti seorang ayah dan anaknya. Terus itu baru bisa, baru dapat 70%. Ya. Lamun lengan daring maraunin cadanane itu berapa persen dia dapat? Mungkin 30% pun belum. Karena luwe sak santri, ayo daring ngene poton kalau ento. Jurun HP dong kalau poton. Ih moron tokol begini. Lagu ini HP kecep-kecep. Ini saya diceritakan oleh ini orang-orang pejabat yang tidak sebut jabatan apa itu, tapi dia cerita, kita itu sekarang daring-daring itu saling tipu katanya. Ya, kita rapat daring, ya, lewat internet, ya, apa istilahnya Zoom, ya, pakai Zoom. Mertalah lalu nyerang tekolok poton tele julu tuh, sengaja foto sak tokol le kursi, tekolok poton tu. Sampai cerita ni, kebetulan dia sering perhatikan, arak batur separuh dia lebih kejep-kejep, momo. Dan harapan kalau menulis HP dan pedas dan foto kan di zoom rekat foto itu, jadi kemaruan dengan toko lagu pedas-pedasan di nur kejap-kejap ngerai-kerai kende dan dia jelas foto ini mau dengan baru selesai doa masih niat tuh masih ngangan mandi dengan berdoa, saling daya. Dan itu yang terjadi juga sekarang di sekolah-sekolah. Siswa-siswa daring-daring ngonin, goyo kata. Ya berdaya doang, saling daya. Guru dan murid pada saling daya. Iya. Itu yang jamak-jamak baik. Saling daya. Guru nendah meno. Nyerang sak kirim-kirim tugas, kerjakan tugas ini. Wah, muni ajak lalon macam lain. Ulama malah kaji. Ya, tapi begitu yang diajar oleh pemerintah gimana? Dan salah guru sebenarnya. Tapi aturan seperti itu. Melen tama guru lagu den tebeng. Corona haram. Masukkan anak, siapa yang masukkan anak maka dia akan diancam. Kalau dia pegawai negeri akan di skor ya. Allahu Akbar. Kalau dia kepala sekolah akan diberhentikan. Jadi ilmu itu baru bisa didapatkan 70%-nya dengan apa? Quwwatur rabithah bainal murid wa syaikhihi. Hubungan yang sangat erat antara sang guru dengan murid. Jadi hubungan batin, hubungan bagaimana. Ini kadang-kadang kenal ya murid. Poh-poh tangkewi kumpul sak kelas telu ya tamat. Arak sandi ko kita rumuan. Ko kita ya kanak seni. Allahu Akbar. Lupa nuling kelas sekit dan tama kan si corona nih kan. Jangan kelas telu iya pot bedait. At kembe lagu. Uli sak mondok dia uli apal kan pembe tu kayak bedait. Bilang jeluk tele maksudnya kita apal. Bembe tahu. Sok cengik dong kanak. Iya. Bilang jelon bedai tete sudah seperti ayah dengan anak. Karena kira nyapa jelo. Itu namanya rabithah. Ada hubungan. Kita minta, kita saling suruh itu namanya rabithah. Ini dia bedai permintaan hubungan. Telu tahu nanti bis waktu si corona doang. Kan corona ini sudah hampir 3 tahun ya. Angka tamat full sudah itu hasil corona sudah. Leng kelas seke sampai kelas telu. Dak tahu tele. Allahu Akbar. Fitnah. Itu mungkin maksud Maulana Syekh.
ya fitnah besar nanti akan apa kenanya hafi apa ini anak lupa kalau girang telang lewat otak dia. Insyaallah nanti kita lanjutkan insyaallah nggih. Sekedar niki dulu harap ada usulan. Dara nggih sila. Denoh merari unin. Niki ndak dia termasuk sarih ya. Talak itu ada dua. Ada kinayah, ada sarih. Ya, itu ndak masuk ke dalam sarih. Tergantung niat. Lamun kinayah ya tergantung niat. Lamun niat untuk menceraikan ya jatuh dia. Tapi kalau tidak ada niat untuk mencerai ya berarti bohong dia. Hanya bohong saja. Taman jak berdaya wah berdosa, tetap berdosa karena dia bohong. Tapi tidak termasuk sarih. Ya. Bisa saja maksudnya ndek merari nane, kuwi merari kumbilo nane ini. Luwek dengan cekat-cekat dalil. Nggih. Anak tetangga. Ya, kalau nggak salah, jangan baca fikih mungkin 6 bulan dia kalau nggak salah batas baru bisa dinisbahkan anak itu kepada bapaknya. Ya. Artinya kalau dia kurang dari itu dia terus sugul ya berarti tidak dinasbahkan kepada bapaknya. Misal baru nak sebulan merari mau berempe nih ndek termasuk anak bapak dia ndek anak ama walaupun hasil bapak dia tapi dianggap sebagai anak zina. Ya, anak zina artinya berarti anak ini nanti tidak berhak dapat warisan, tidak dikawinkan. Kalau dia perempuan nanti walinya bukan bapaknya itu, karena dia hanya mengambil bapak karena itu saja, tapi secara syar'i dia tidak dianggap sebagai bapak. Mungkin secara gennya tetap dia sebagai bapaknya karena hasilnya. Ya, lagu secara syar'i dia tidak dianggap sebagai bapaknya. Jadi lemak mun belik kana keniki merari ndeng kanggo tekawin isi amak nikah. Ya. Kalau perkawinan dia antara yang betian sama tidak masalah, sah itu aja. Enggih. Perkawinannya sih sah. Enggih. Lagu hasil nikah. Enggih, karena dia lakukan di luar nikah. Lagu lamun sugul dalam jangka 6 bulan kalau nggak salah, saya lupa ingat, kalau saya salah nanti ingatkan ya. Kalau dia 6 bulan ya itu sekalipun tetap dianggap sebagai anak bapaknya. Jadi kita tidak tidak perlu untuk terlalu menginterogasi orang. Ini piran jam mulai ini. Udah mulai 6 bulan ya doa. Karena senah mun terjadi mun tahun din betian sebelum itu ya urusan dia. Nggih kedok daya. Mun bedaya jania nama dosa. Apakah sah salat kita jika memakai tanco di kuku? Tanco di kuku. Apa itu tanco saya? Semir. Ya, kalau semir itu dia seperti hinna misalnya, artinya tidak bedanya seperti tinta. Tinta itu walaupun masih di kulit kita itu tidak menghalangi maksudnya air wudu. Tapi kalau cat, ya kalau cat itu menghalang.
Nah, ini tidak boleh. Nah, kutek itu nggak boleh itu. Kutek karena dia sama seperti cat. Kutek. Nah, kalau dia kayak tinta modelnya, artinya sangat tipis sekali, ada warna tapi tipis, tidak ada zat, ya. Dia bisa masuk air wudhu, tidak masalah. Tidak menghalangi masuknya air wudhu. Ya, tinggal dilihat saja nanti ya. Saya nggak pernah ketahui namanya tanco apa. Ya, yang saya tahu kutek. Kalau kutek itu jelas tidak bisa masuk air wudhu. Nah, sekarang kalau tanco gimana? Ya, kalau dia sama seperti hinna atau sama seperti tinta atom itu, ya itu masih bisa masuk air wudhu. Ya, itu tidak masalah. Nah, kalau semir bukan masalah masuk dan tidaknya air wudhu ya, tapi masalah pewarna. Kalau dia mengembalikan bentuk ya rambutnya seperti awal dia masih muda, itu yang tidak boleh. Seolah-olah dan meletoa. Ya, kalau warna-warna lain boleh. Nah, cuman sekarang berembel lamun hijau. Nah, ini dia main-main itu. Ya, yang boleh itu kayak warna henna itu ya birang-birang ruan deh. Ya. Gunane aja maron bulu geseng. No bermeh ke juga ruan kita no geseng jamak punun. Marah ruan dengan seteru menu. Allahu Akbar. Ya? Makanya itu yang tidak tahu persis modelnya itu, kalau dia sejenis dengan cat itu jelas tidak boleh. Tapi kalau dia sama jenis dengan hinna, ya cuman warnanya yang beda-beda, itu hinna itu tidak menghalangi masuknya air wudhu. Cuman dia kadang-kadang haramnya dari segi warna yang dia pakai. Apa hukum seorang santri membawa mushaf padahal dalam keadaan haid dan dia apa katanya? Enggak salahan dan nulisan enggak sekali. Belean dan dia berlasan dengan menggunakan dua mazhab. Ya. Ya, memang masalah ini ada khilafiyah. Ya, masalah orang yang menghafal, sedang dalam keadaan menghafal. Ada dari Jawa, kiai-kiai dari Jawa yang menggunakan mazhab yang membolehkan kalau dengan niat untuk menghafal. Tetapi kan sudah dari awal kita sudah sampaikan, kita di Lombok ini ya masih menggunakan jumhur yang dipakai oleh ulama-ulama yang sudah dari dulu ya. Kita tidak mau menggunakan hal yang agak piwal dari yang dipakai oleh ulama kebanyakan. Intinya kita tidak mau melawan arus lah. Itu. Jadi walaupun memang ada dia. Cuman itu yang kita khawatirkan nanti akan ada protes-protes dari orang yang tidak membolehkan. Nah, denen saya lantaran lawan dengan gonjong je tiban head kanggo. Nah, itu bahasa-bahasa itu yang kita tidak inginkan. Ya, maka kalau secara resminya kita di sini ya kita memakai yang dipakai oleh ulama kebanyakan. Ya. Kalaupun ada nanti secara udahlah itu saya tidak akan terlalu campur ke dalam hal yang terlalu mendalam ya. Andene ara misal tiang tetap ke kawisa lek Jawa kanggo udah terserah masing-masing kayak peribahasa
Yang penting kalau saya itu sudah kita pakai apa yang dipakai selama ini oleh kebanyakan, dan kita di Nahdlatul Wathon memakai itu kebanyakan. Artinya kalau dalam keadaan haid tidak boleh pegang Quran dalam alasan apapun, ya itu yang kita pakai secara resmi. Nah, kalaupun ada di antara kalian yang mau menggunakan pendapat yang lain secara pribadi-pribadi, bukan atas nama pondok pesantren, itu hak masing-masing. Saya tidak bisa memaksa orang, ya. Nah, itu ya. Itu jangan bawa-bawa nama saya nanti. Oh, kanggoan tuh si bapak tuh. Nah, ini bahaya. Bahaya, nanti saya yang disalahkan. Tapi kalau kamu bawa nama masing-masing, oh ya saya pernah dengar dari Ustaz ini, boleh. Udah, kamu sendiri. Itu urusan kamu sendiri. Jangan bawa-bawa nama pondok pesantren. Itu. Jadi lain maknanya, anakku mengerti kalian ya. Maksud Bapak itu ngerti ya. Nah, jadi kepada guru-guru juga harus mengertilah posisi kita. Kita jangan sampai mempiwali apa yang sudah sebagian besar pakai gitu ya. Nanti kalau mau secara pribadi-pribadi itu silahkan. Nah, saya tidak punya hak untuk melarang siapapun. Nanti kalau ada yang misalnya dari luar, kenapa ini pondok pesantren begini? Oh, bukan kami. Tetapi itu hak masing-masing. Mereka juga penuntut ilmu yang banyak mendapatkan ilmu dari luar juga, dan kita tidak bisa memaksakan. Mau menyatakan salah, yuk silahkan salahkan kiai dari luar sana, dan mereka juga punya dasar-dasar juga ya. Jadi dia tahu saling salah, anaknya gawe bisa sesuai dengan yang diyakini, tetapi secara resminya begini. Harus dipahami kondisi-kondisi seperti ini ya. Makanya jangan ditanya-tanya lagi. Udah sampai sini ya. Jangan mancing-mancing saya untuk lagi ya. Pertanyaan-pertanyaan kalau udah sekali Bapak jelaskan udah selesai. Dendek iya doang Malik. Ya, nanti memancing jadinya, okay? Ya udah. Jadi ngerti-ngertilah kalian dengan apa yang sudah dijelaskan sekali itu. Makanya dia pirem. Wah, ada jelasan. Malik kan ketua anak. Lupa pirem mantui. Ya. Ya, itu ada hal yang tidak bisa terlalu sering kita bahas, karena itu akan mengundang terjadinya konflik antar pemahaman satu dengan yang lain itu. Dan bina marah dengan raos masalah nanggep. Nah, ini nanggep ini hal yang sifatnya khilafiyah, dan perlu tak terbahas selalu. Ngone-ngone yang saling jagur lain pelahi. Ya, malah kunut. Nah, ini namanya khilafiyah. Dedek bahas lalu. Walah, sak milik kunut sandek-ndek wah selesai. Ya, yang jelas kalau di Nahdlatul Wathon kunut dia begitu. Ya. Nah, marah milih ndek berkunut ya terserah. Nah, itulah. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wal dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nughfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر
ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر أمررت كف فيها الحصى وأرواد الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى والظاهر. الفاتحة. بسم الله. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.